Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andrea Alif Aulia dari program studi hukum keluarga UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada video ini saya akan mereview sebuah konten edukatif dari kanal YouTube resmi Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang berjudul Tidak Sah Bercerai Kecuali di Pengadilan Agama. Sebuah judul yang mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian dari kita. Yuk kita bahas secara bersama. Video ini merupakan program ngopi bersama yang ditayangkan oleh kanal YouTube PA Bukit Tinggi TV. Kanal resmi Pengadilan Agama Bukit Tinggi diunggah pada Oktober 2024. Narasumbernya adalah Dr. Salman Tuanku Rajo SHI MA. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan seorang akademisi hukum Islam. Jadi kita bicara tentang seseorang yang tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tapi juga menerapkannya sehari-hari di ruangan sidang. Inti dari video ini adalah satu kaidah hukum yang sangat penting, yaitu perceraian hanya sah apabila dilakukan di dalam persidangan di pengadilan agama. Artinya apa? Jika seorang suami mengucapkan kata cerai atau talak kepada istrinya, baik lewat WhatsApp, di rumah saat bertengkar, bahkan di hadapan saksi sekalipun, perceraian itu tidak jatuh, tidak sah dan dianggap tidak ada. Mereka masih berstatus suami istri yang sah di mata hukum agama maupun hukum negara. Dasar hukumnya jelas, yaitu KHI pasal 115 menegaskan bahwa talak hanya sah bila diikrarkan di depan sidang pengadilan agama. Ini dikuatkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 39 serta Undang-Undang Peradilan Agama. Dr. Salman menopang kaidah dengan dalil yang sangat kuat. Pertama, beliau memakai dalil Al-Quran. Allah menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghaliza, ikatan perjanjian yang sangat kokoh. Itu surah An-Nisa ayat 1. Sesuatu yang sekokoh itu tidak boleh dilepas secara sembarangan. Lalu kedua, dari hadis Nabi SAW, abghadul halali indallahi talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu, prinsip hukum pengadilan agama justru mempersulit perceraian. Ada mediasi wajib, sidang berulang dan pertimbangan hakim. Ketiga, berlaku kaidah fikih. Keputusan pemerintah mengakhiri perbedaan pendapat ulama. Dengan adanya KHI sebagai ijtihad jama'i ratusan ulama Indonesia, maka pendapat fikih klasik yang membolehkan talak di luar pengadilan tidak lagi relevan untuk diterapkan. Secara akademis, video ini sangat kuat dan layak dijadikan referensi. Argumentasinya berlapis tiga. Dalil nakli dari Al-Quran dan hadis, dalil fikih klasik dari kitab-kitab seperti Al-Umm dan Fikih Sunnah, serta dalil hukum positif dari KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Yang menarik secara yuridis, kaidah ini tidak hanya berlaku secara hukum negara, tapi juga secara hukum agama. Ini menjawab kebingungan banyak masyarakat yang selama ini berpikir talak di luar pengadilan sah secara agama, tapi tidak diakui negara. Menurut Dr. Salman, keduanya tidak sah. Implikasi praktisnya sangat besar. Banyak pasangan yang selama ini hidup berpisah akibat ucapan talak emosional, padahal mereka sejatinya masih suami istri yang sah dan wajib kembali menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi, kesimpulan dari video ini sangat tegas. Tidak ada perceraian yang sah tanpa melalui pengadilan agama. Tidak sah secara negara dan tidak sah pula secara agama. Video dari PA Bukit Tinggi ini adalah contoh nyata bagaimana lembaga peradilan agama berperan tidak hanya memutus perkara, tapi juga mendidik masyarakat. Dan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI dalam mewujudkan ketertiban hukum keluarga Islam di Indonesia. Baik, demikianlah review video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.